Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, khususnya kelas 9. Baiklah, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan materi tentang peduli lingkungan. Jadi anak-anak ibu sekalian, kerusakan lingkungan itu bukan hanya disebabkan oleh penebangan pohon, gitu ya, atau bencana alam dan sebagainya, tapi juga bisa jadi kurangnya kita terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, itu bisa menyebabkan juga terjadinya kerusakan lingkungan kita. Jadi bisa kita lakukan hal-hal yang bisa menjaga lingkungan kita. Jadi tidak harus dengan kegiatan-kegiatan yang spektakuler, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana saja, ya. Jadi bisa dimulai dari diri kita sendiri. Nah, apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita bisa peduli terhadap lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama anak ibu yaitu biasakan kalian itu pada saat bepergian itu membawa minuman sendiri dari rumah, ya. Otomatis kalau kita membawa minuman dari rumah, otomatis kita akan menggunakan botol, dan botol itu tidak kita buang kan pada saat habis isinya. Nah, itu juga salah satu kita peduli terhadap lingkungan kita. Bayangkan saja kalau setiap kita bepergian atau setiap kita keluar rumah, kita selalu membeli misalnya minuman kemasan. Nah, otomatis sampah dari bekas minuman kita tadi itu kan akan kita buang, plastiknya atau tempatnya atau botolnya lah ya. Nah, itu juga akan bisa mencemari lingkungan kita karena sampah plastik itu sangat berbahaya karena dia tidak bisa terurai beribu ratus tahun gitu ya. Jadi dia akan mengendap terus di dalam tanah dan itu akan menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak dan tidak menjadi bersih. Kemudian langkah yang kedua, selain kita biasakan membawa minuman dari rumah, kita juga harus membiasakan diri untuk membawa tas belanjaan pada saat kita ingin belanja ke pasar atau ke mall. Kan apalagi sekarang di mall itu yang namanya tas belanjaan atau plastik belanjaan itu sudah berbayar. Nah, itu gunanya apa anak ibu? Untuk menekan supaya kita itu tidak terlalu banyak menggunakan sampah plastik gitu. Jadi biasakan kita menggunakan kantong atau tas belanjaan dari rumah, sehingga itu bisa digunakan untuk berulang-ulang, ya. Kemudian yang ketiga yaitu cara kita langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita peduli terhadap lingkungan itu yaitu dengan cara kita mengurangi yang namanya gas emisi ya. Gas emisi itu bisa berasal dari kendaraan bermotor ya. Pokoknya kendaraan-kendaraan yang menggunakan bensin yang bisa menyebabkan polusi gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengurangi itu? Bisa kita misalnya kalau memang jaraknya dekat, ya lebih baik kita berjalan kaki. Tapi kalau seandainya jaraknya jauh, kita bisa menggunakan alat transportasi umum saja. Jadi tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Jadi setidaknya mengurangi. Atau kita menggunakan sepeda bisa juga, ya. Karena sepeda itu juga selain sehat, itu juga bisa menjaga udara lingkungan kita juga menjadi sehat, ya. Kemudian yang keempat yaitu biasakan kita mematikan lampu pada saat kita sudah selesai menggunakan lampu atau pada saat kita tidur. Karena lampu itu juga mematikan lampu atau listrik itu juga bisa mengurangi yang namanya tadi ya gas tadi itu ya. Karena juga kalau kita istirahat dengan keadaan tidak terang itu juga lebih baik. Karena lebih bagus kita tidak terlalu boros menggunakan listrik atau lampu karena terbatas ya cadangannya nak ya. Jadi kalau sering kita gunakan dan boros nanti bagaimana
untuk kedepannya kita akan kesulitan untuk menggunakan listrik penerangan kita ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling sederhana adalah menjaga lingkungan itu dengan peduli terhadap lingkungan itu adalah dengan menyediakan lahan atau tanaman, ya, lahan sederhana atau lahan kecil lah ya di lingkungan kita gitu ya, yang bisa kita tanami pohon, karena dengan adanya kita menanam pohon itu bisa mengurangi polusi udara ya. Jadi tidak harus besar hal-hal yang kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan, tapi dengan hal-hal yang sederhana seperti yang Ibu sudah bilang tadi. Nah ya, oke. Jadi untuk hari ini Ibu rasa cukup dulu materi kita. Nanti di pertemuan berikutnya akan ada materi-materi yang berbeda. Terima kasih sudah menonton nak ya video Ibu sampai akhir. Nanti di di pertemuan berikutnya akan Ibu berikan tugas mandiri. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga kalian tetap menjaga prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.